Kayak saya juga tidak boleh, nggak boleh. Padahal sebenarnya paling mau jitu itu adalah gampang. Misal Tanya lagi wah nggak mau nurut nih. Sebenarnya gampang banget. Bun, ya bun, itu dia bisa berhenti seketika apapun yang dia lakukan. Dia langsung diem gini. Behave. Iya. Pinter berarti kan? Iya. Jangan-jangan setiap kali anak mau cerita, orang tua yang bilang, ah kamu gitu aja, nggak usah sedih lah. Ah gitu aja baper. Nah, itu kan mengecilkan perasaan anak, ya nggak? Komunikasi perlu dibangun dengan juga melibatkan kedekatan emosional. Jadi bukan cuma nanya kamu udah makan atau belum. Ya udah deh, kayaknya dia udah nih TV kagak ada yang bisa dia tonton gitu. Akhirnya daripada nonton tontonan dewasa, mendingan aku kasih sesuatu yang menurut aku ini udah tontonan anak kecil gitu. Tiba-tiba aku dengar lagi nyantai di sebelah aku. Oh ya ini tontonannya ini udah di aplikasi anak kecil gitu. Tiba-tiba ada keluar, kamu bodoh. Langsung aku gini. Nonton apa itu? Jadi kalimat si drama itu sandiwara Ada, anak-anak itu iya. ada kalimat kamu bodoh. Kita shock. Jadi ada tadi hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan gitu, dan hak untuk partisipasi. Itu secara klaster besar, kelompok besarnya gitu. Jadi sebelum kita punya anak, sebenarnya kita harus tahu anak itu juga punya haknya ya. Betul, Iya dong, iya. Anak tuh wajib. punya hak untuk bermain, untuk dapat pendidikan, untuk perlindungan, untuk diberikan makanan yang layak, untuk mendapatkan kesehatan, untuk bisa menikmati rekreasi gitu. Anak berhak untuk punya identitas dirinya, aku tuh siapa gitu, nggak dipanggilnya nomor 1, nomor 2, enggak kan, makanya anak dikasih nama gitu. Terus anak juga punya hak untuk diperlakukan sama, ya nggak dibeda-bedakan, nggak didiskriminasi, anak 1, anak 2 gitu, diperlakukan sama, equal gitu. Tidak adanya perbedaan ya untuk tumbuh kembang anak ya. Karena itu bisa menjadi memori yang kurang bagus jadinya nanti ya. Iya. Oke. Berarti di sini kembali lagi peran serta orang tua untuk tumbuh kembang anak sangat amat difungsikan ya, sangat amat berguna. Iya. Karena bagaimana si anak sendiri juga ya mereka biar bagaimanapun pengalaman hidupnya kita jauh lebih banyak ya. Jadi kita yang harus kasih tahu ke dia yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Melakukan penolakan ke dia pun yang sudah aku dapat pelajaran dari Mel itu adalah melakukan penolakannya pun juga tidak boleh frontal. Jadi ketika ada hal yang dia mau lakukan yang sebenarnya kita nggak boleh, tapi melakukan penolakan ke dia juga dengan tidak mengenakan kata tidak. Iya, betul. Tapi itu Ya. masih susah sih Kamel, Iya, beneran deh. betul. Karena orang harus mindful. Iya. Aduh, apalagi kalau misalnya kita lagi kepentok gitu, misalnya tiba-tiba dia mau pegang gelas beling yang dia udah mau pecahin, misalnya takut jatuh, jangan pegang, tapi kita nggak boleh ngomong tidak, jangan gitu kayak. Iya. Sebenarnya Lagi- boleh Boleh tapi untuk sesuatu yang diikuti. tertentu Iya, gitu. boleh ketika itu diikuti dengan oke, kalau nggak boleh ini maka terus apa yang perlu dilakukan. Misalnya jangan pegang gelas kaca, tentu saja karena itu buat safety anak ya, karena itu harus saat itu juga Iya. gitu. Iya. Kalau anak mau megang Listrik apa juga. listrik kan juga kita nggak bisa Iya. langsung segera kan gitu. Iya. Jangan pegang itu, pegang bantal saja. Jadi ada yang diikuti. Oke. Jangan pegang gelas kaca, pegang gelas plastik aja. Jadi Oke. ada Ada alternatif. penggantinya. Ada solusinya langsung ya. Iya, Ada iya. alternatif Alternatif begitu. ya. Jadi oke gue nggak boleh pegang ini ya, gue pegang apa dong gitu kan ya. By the way, pengabaian atau neglected gitu ya, itu juga menjadi bentuk-bentuk kekerasan pada anak loh. Kadang-kadang orang tua suka lupa ya. Udah, pokoknya yang penting aku semua butuh uang, mainan semua aku penuhin, tetapi aku nggak ada waktu buat anak. Itu kan bentuk Istilahnya pengabaian secara juga. materi dipenuhi semua, tapi emosionalnya nggak ada gitu. Betul. Jadi mungkin kan banyak sekali juga di luar sana yang mungkin secara perekonomiannya juga sudah bagus sehingga menyerahkan untuk tumbuh kembang anak, ya percaya aja sama anak pertama. Yang kedua tidak Jangan dengan babysitter. iya babysitter atau mungkin siapapun yang ada di sekitarnya tanpa ada pantauan orang tua langsung. Kalau aku termasuk orang yang nggak setuju karena biar bagaimanapun kalau kita waktunya tidak lebih banyak dibanding penjaga ya, nanti apa yang diiakan sama pengasuhnya itu yang menjadi
yang harus dia lakukan sama anak. Karena kan lebih banyak dianya kan. Jadi sehingga apapun itu kita membiasakan babysitter atau siapapun yang mengawasi anak, mereka semua harus update. Betul, iya. Dan Ke kita. kalaupun mereka mau minta apa biasanya tetap bisa Iya. ada yang telepon Iya. atau apa minta izin dulu sama bunda gitu. Bunda atau ayah, iya. Iya. Dan selama Mel di sini itu juga yang Mel lihat dari keluarga The Onsu, bahwa meskipun anak-anak dibantu oleh beberapa pengasuh ya tentunya ya kayak karena ayah ibunya sibuk, tetapi semuanya masih dalam monitoring orang tua. Jadi pengasuh sifatnya hanya assisting, jadi membantu, bukan penentu keputusan. Misalnya kayak yang sering ketika kita lagi konsul ya, lagi sesi ya Sarwenda, itu asisten kemudian langsung pakai alat komunikasi untuk tanya, Bun ini mau buah dikasih nggak Bun? Padahal mau buah gitu itu sehat, tapi terus nanti bundanya bilang, oh dikasih tapi segini aja gitu, karena dia tadi pagi udah makan buah. Nah ini berarti masih dalam monitoring gitu, monitoring orang tua. Jadi anak-anak pun kalau kita punya tempat snack juga besar gitu ya. Punya swalayan sebenarnya Bapak ya di rumah ya. Tempat snack yang gitu loh, yang di tengah. Itu banyak kita ngisi snack, apalagi bundanya kan sering banget kalau ke supermarket tuh lebih banyak ngambil snack gitu ya. Jadi mereka pun mau ngambil permen aja pasti ngomong. Mau ngambil permen harus ngomong. Mau minum sesuatu yang maksudnya maaf minuman dingin atau minuman-minuman yang manis gitu ya, itu mereka pasti ngomong, gitu. Jadi terkadang diiyakan oleh tidak dibolehkan sama bundanya, ayahnya nggak tega. Siapa yang boleh? Ayah, bundanya nggak bisa ngomong apa-apa. Ayahnya nggak tega. Tapi kalau yang aku lakukan supaya tidak matahin bundanya adalah saya harus menjelaskan ke dia kenapa aku kasih. That's true. Jadi supaya ayah bunda meskipun beda tapi tetap konsisten. Ya. Jadi harus ada explanation, harus ada penjelasan. Jadi ketika ayahnya bilang, siapa yang kasih? Ayah, oh ya udah gitu maksudnya. Tapi kadang bisa lucunya adalah siapa yang kasih? Onyo. Kok Onyo? Harusnya nanya ke ayah bunda bukan ke Onyo. Karena Onyo itu kan Onyo lebih jadi asisten ayah bunda. Ternyata Onyo cuma ngasih doang. Onyo cuma diminta ambilin. Tapi jadi gini maksudnya. Talia itu kalau udah nggak dapat dari kita, dia ngerayu kokonya. Kokonya nggak tega. Kokonya nggak tegaan. Iya. Tapi maksud kokonya, ya udah gue ambilin, tapi gue nggak nyuruh lu makan ya. Gitu. Tanggung jawab sendiri ya. Ya, gitu. Ketika ditanya. Jadi Onyo ketika ditanya benar jawabannya. Bener, Onyo yang ngasih. Ayah ngasih, tapi ayah nggak ngucapin untuk itu dimakan. Berarti Onyo pinter tapi Talia juga pinter ya. Iya. Itu ada trik anak-anak gitu. Udah trik. Jadi makanya tapi itu pun membuat kita harus konsen sehingga Onyo tidak merasa tersalahkan. Betul. Ya. Karena emang dia nggak salah. Nggak Dia salah. cuma ngambilin, dia nggak nyuruh. Jadi jawaban kita itu adalah harus melegakan hatinya Onyo dan tidak membuat Cici jadi dihakimi gitu. Iya. Karena kalau dia dihakimi dia akan ngerasa semua orang nyalahin gue gitu. Ini tanda ya bahwa anak-anaknya Bensu dan Wenda ini pinter-pinter. Kenapa? Karena mereka bisa cari alternatif dan kreatif. Itu tricky loh. Iya. Nah, makanya kalau anaknya pinter, orang tua harus Justru waktu ngikutin. kecil yang bermasalah itu Talia. Dia selalu kalau pakai sendal kebalik. Oke. Kanan kiri ke kanan. Terus kita bilang, "Ci itu kebalik, tuker. Kakinya doang yang disilang." Kreatif kan? Kakinya doang Mungkin disilang. nurun ayahnya ya untuk jadi kreatif, thinking out of the box. Nah, nih kalau misalnya masalah bayi nih Kamel ya, ini nih Tania sekarang kalau minta apa-apa pakai nangis, boleh nggak langsung dikasih? Nggak boleh kan? Nggak boleh sih Nah, sebenarnya. nggak boleh ya. Tapi kan boleh ayahnya ya? nggak tega ya katanya. Nggak boleh ya. Kalau Iya, aku berusaha tunggu dia tenang dulu, walaupun misalnya kadang aku kasih tahu Tania tetot ya, aku tunggu dia tenang dulu, tunggu dia nggak nangis dulu, nggak nangis, minta baik-baik baru boleh. Walaupun itu dia akan nangis kayak berapa menit gitu loh. Tapi maksudnya aku biar dia mengerti ketika Tania nangis bunda nggak akan kasih. Jadi bunda akan kasih ketika Tania udah tenang, minta baik-baik gitu. Karena dia sekarang bisa pura-pura nangis ya. Iya. Karena ayahnya mau syuting jadi udah nggak bisa Gitu. nunggu tenang. Itu bener-bener dia pura-pura loh Pura-pura nangis banget, ya. Mel. Itu pura-pura Tapi banget. kamu juga Tergoda. 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 Karena ya itu mungkin bapak di luar sana kan waktu kita nggak banyak ketemu sama anak Jadi kan. bapak nggak boleh ya. Jadi
Itu yang PR banget. Tapi apa yang saya lakukan supaya ibunya nggak patah? Apa yang sudah diajarkan ibunya tidak patah. Contohnya, saya di rumah ini tidak mau, walaupun ibunya ini kalau ibunya udah melengking nih ya, semua udah terhenti. Dia sama dengan do tinggi ya. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, wajar. Kadang-kadang itu terjadi di ibu-ibu lainnya juga gitu. Tapi ketika asisten yang bekerja atau apapun itu, saya selalu mengajarkan untuk tidak boleh ada kata-kata mereka misalnya gini, mereka makan permen nih, tetap maksa. Terus kita ngomong, nanti dikasih tahu bunda ya, saya nggak mau bikin figur ibunya itu menyeramkan. Makanya tidak boleh, nanti kasih tahu bunda ya, nanti kasih tahu ayah ya. Jadi tidak boleh kalian membuat ayah bundanya ini adalah orang yang menakutkan seperti monster, gitu. Jadi baik Wenda atau saya, kayak saya juga tidak boleh, nggak boleh. Padahal sebenarnya paling mau jitu itu adalah gampang. Misal Tanya lagi wah nggak mau nurut nih, sebenarnya gampang banget. Bun nih ya bun, itu dia bisa berhenti seketika apapun yang dia lakukan, dia langsung diem gini. Behave. Iya. Pinter berarti kan? Dan dia tahu loh. Sekecil itu bisa membedakan respon. Dan dia tahu banget, dia minta misalnya dia mau nonton gitu kan, dia bisa minta handphone sama nenek yeyenya. Ketika dengar suara sendal turun, dia taruh tuh handphone, dia diem. Dia diem dulu. Dengar kan Wenda kan kalau jalan tadi juga ya. tadi Berarti juga tahu kan anak sekecil gitu aja, anak mereka sekecil punya itu not even 2 tahun kan ya? belum 2 mau. tahun. Jadi tadi dia mau makan permen tapi belum makan. Tadi kan Wenda sama Ya, Ruben ya. lagi ada meeting sebentar gitu. Mel datang duluan tadi. Terus udah gitu dia ke ruangan, dia Ya. cari ruangan yang nggak ada CCTV-nya gitu. Which is ada satu ruangan yang nggak ada CCTV-nya. Terus udah gitu kata neneknya katanya nggak usah, jangan, nggak boleh gitu. Yayanya juga bilang nggak boleh gitu. Terus ternyata dia somehow mengkondisikan tubuhnya si Yeye itu supaya menutupi CCTV, jadi dia tetap bisa makan di ruangannya. Oh my god, not even 2 tahun bisa ngelakuin itu. Karena ibunya walaupun pergi, anaknya pergi kemana, di ruangan mana, ibunya bisa teriak dari CCTV. Kenapa di situ keluar? Gitu. Jadi Tania, ayo I see you, aku bilang kayak gitu. Jadi tahu CCTV. Jadi dia bisa tahu. Gue juga di handphone gue ada CCTV itu, tapi gue tidak mau banyak ngeliat gitu karena menurut gue Takut teriak juga ya Ben. iya, karena ya kan anak-anak nggak keluar rumah ya Mel. Jadi mereka udah menganggap ini di rumah ini hiburannya buat mereka. Betul, Jadi iya, mereka kita harus bikin tempat senyaman mungkin. Iya. Tapi bisa untuk bayangin mereka. ya, anak kecil aja tuh pinternya segitu. Mereka bisa mencari sudut mana yang nggak ada. Dan sekarang Maksudnya malah- aku itu justru itu kan emang di kamar gitu, di kamar emang kamar keluarga gitu. Ya nggak mungkin kita taruh CCTV gitu kadang kan. Gitu. Dan tadi itu masalah kenyamanan ini ya Iya. benar-benar. Jadi buat pemirsa top ini, jadi di rumah ini itu benar-benar anak itu bisa bermain dengan full of imagination. Iya. Kayak tadi Talia terus pas Main Mel apa datang, hari ini? dia main mobil-mobilan, cerita dia nyetir, terus dia cerita mau mudik. Iya. Dia bawa deh tuh. Jadi mbaknya di belakang, susternya gitu, yang geret yang mainan poni-ponian itu yang bisa jalan itu. Terus dia mudik, ngiterin ke kolam renang, kemana ngiterin. Terus udah gitu, Cici nggak capek, berhenti dulu Ci di rest area. Dia berhenti, dia makan coklat. Iya. Ceritanya berhenti di rest area. Rest area. Terus udah gitu tiba-tiba dia kan Mel duduk di sofa, tiba-tiba dia bilang udah sampai, kata. Oh ini apanya ceritanya? Ini rumah Cici kata gitu. Iya. Mobilnya diparkir dulu di garasi dan dia Iya. pinter, mobilnya tuh nggak langsung geletakin gitu aja, tapi benar-benar di parking. Iya. Karena Posisi aku itu harus bilang nggak lurus. boleh berantakan di rumah ini. Iya, Ya barang iya. diambil di mana dibalikin lagi. Jadi ketika mau nyari jangan bilang nggak tahu, kayak Cici mainannya dia. Mau nyari ini, nggak tahu, berarti tanggung jawab Cici. Yang salah adalah Cici. Karena itu mainan siapa? Mainan Cici, bukan mainan Bunda gitu. Ini yang lebih lagi, Onyo itu sama aku ya lebih kejam Onyo ke adik-adiknya. Jadi kalau Onyo bilang enggak, gue nggak tega, ngerti gak? Jangan ayah, dia udah kebanyakan permen. Gue nggak lihat soalnya. Jadi sebenarnya Ibu Peri nih di sini nih bensu ya. Nggak tega, tapi kan kalau Onyo kan karena main dengan adik-adiknya lebih banyak waktunya kan. Jadi saya percaya Onyo karena
iya bener juga dia udah kebanyakan permen. Tapi karena adiknya ngerengek ke Onyo udah mental, ngelihat bapaknya datang nih, sasaran empuk untuk gue menghibah nih ya kan. Jadi akhirnya saya kalau ngasih permen ke anak saya tuh ngumpet-ngumpet dari Onyo. Karena kalau Onyo tahu salah, nggak boleh juga saya. Iya makanya karena Onyo tahu banget tentang adik-adiknya, jadi dia tahu banget. Jadi terus dia ngomong gini, kenapa Nyo kan cuma permen doang, dia belum makan nasi gitu. Oh iya juga sih, ya udah gue kantongin lagi permennya, udah lihat lagi anaknya gitu. Jadi jawaban Onyo ya karena saya rasa Onyo melihat bagaimana ayah bundanya mendidik anak-anak. Jadi kayaknya itu yang dia terapkan lagi ke adik-adiknya. Itu sih yang aku lihat dari perkembangannya Onyo. Tapi kalau ngomongin tentang sikap anak, Mel, ada nggak karakter anak itu masih bisa kita ubah atau enggak? Oh sangat masih bisa. Justru itu kenapa tadi mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Ke psikolog untuk konsultasi tentang perkembangan anak nggak perlu nunggu sampai anaknya melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dulu dengan kondisi atau menunjukkan respon emosi yang terlalu ekstrim, nggak perlu gitu. Nggak apa-apa untuk checking aja. Kita juga checking kesehatan secara umum, general medical check up, kita nggak nunggu sampai kita punya penyakit terminal dulu kan. Penyakit yang berbahaya dulu, enggak kan, ya kita checking aja gitu, justru supaya kita tahu apa sih potensi-potensi anak kita gitu ya. Terus kemudian apa sih minat bakatnya tuh di mana, terus kita juga checking bisa checking kalau tadi banyak konsul, ketika anak melakukan ini, aku melakukan ini, ayahnya melakukan ini, kira-kira ini udah sesuai atau belum dengan kebutuhan anak, dengan perkembangan anak. Karena Wenda dan Ruben pasti tahu, ini 3 anak nih, tiga-tiganya punya karakter beda. Cara mendidiknya juga ada baseline atau standar yang sama, serupa, tapi tiga-tiganya nggak bisa diperlakukan exactly the same gitu kan. Cara ngomong aja antara sama Tania dan Thalia pasti beda, dengan Onyo dengan Thalia tuh pasti beda. Gitu. Jadi kita perlu tahu kebutuhan anak. Yang penting adalah orang tua itu peka terhadap kebutuhan anak. Betul. Gitu. Nah, tapi ini yang menjadi kendala mungkin yang saya lihat terkadang ya. Banyak anak lebih memilih main gadget, ya, dibanding dia beraktivitas yang lain di dalam rumah. Atau mungkin banyak anak yang akhirnya lebih seneng main game online, ya, daripada berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, mungkin bagaimana solusi kita sebagai orang tua untuk ngasih tahu kalau komunikasi dengan kita itu jauh lebih penting dibanding lo main game online. Tapi boleh nggak kalau misalnya gini, kadang orang tua nggak sadar ketika dia mau ngobrol sama anaknya lagi main game, kadang juga ketika anaknya mau ngobrol kita lagi ngurusin kerjaan dia, kita main handphone. Sebenarnya itu yang dilakukan anaknya juga ke kita. Jadi istilahnya muter balik ke kita ya. Kita harus introspeksi dulu diri kita sendiri, kayak kita bilang ini anak nakal, nakalnya kenapa gitu. Karena kan dasar anak nakal itu ya bisa dikatain nakal atau dibilang nakal itu kan sebenarnya dari lingkungannya dia dulu. Dia kenapa bisa begini kan pasti ada dampak-dampak dari lingkungan. Ada triggernya. Iya, dan lingkungannya itu kan pastinya dari orang tuanya dulu gitu yang deket sama dia gitu. Significant other sih, orang-orang yang lebih banyak interaksi kan. Kadang-kadang orang tuanya misalnya ada kesibukan lain, terus ternyata anak sama babysitternya, kita nggak tahu apa yang jadi sama orang-orang yang sering sama dia kan. Significant others, orang-orang yang signifikan yang berinteraksi dengan dia. Tadi mengacu ke pertanyaannya Ruben gitu, kalau anak lebih suka main gadget, gimana caranya orang tua untuk ngasih tahu bahwa orang komunikasi itu penting. Sebaiknya sebelum menuju ke arah sana, orang tua perlu introspeksi lagi. Selama ini, bagaimana komunikasi yang saya bangun bersama anak? Cukupkah itu nyaman? Cukupkah itu memberi rasa aman untuk anak? Jangan-jangan setiap kali anak mau cerita, orang tua yang bilang, kamu gitu aja, gak usah sedih lah. Gitu aja baper. Nah, itu kan mengecilkan perasaan anak. Iya nggak? Komunikasi perlu dibangun dengan juga melibatkan kedekatan emosional. Jadi bukan cuma nanya kamu udah makan atau belum, kamu hari ini sekolah belajar apa, enggak. Tapi juga ditanyain kamu hari ini gimana perasaannya, hari ini ada kejadian apa, gimana kamu dengan teman-teman di sekolah gitu. Kenapa anak banyak yang lebih suka bermain gadget dibandingkan komunikasi dengan orang tua? Prinsipnya pain and pleasure. Orang itu akan mendekati sesuatu yang menyenangkan dan menjauhi sesuatu yang tidak nyaman.
gitu. Jadi kalau anak lebih suka main gadget, kemungkinan bermain gadget itu dianggap lebih menyenangkan dibandingkan komunikasi dengan yang orang tuanya tidak terasa aman dan nyaman. Ya kan kadang-kadang kita sering bilang gitu ya, kalau nggak sadar orang tua banyak yang sering bilang, kamu tahu apa sih mama yang banyakan makan asam garam gitu kan. Jadi kayaknya oke, aku nggak tahu apa-apa. Ini kan membuat anak juga jadi merasa tidak dihargai, merasa bahwa suaranya nggak penting gitu. Sementara kalau di game misalnya dia bisa menang, dia bisa nunjukin ke teman-temannya bahwa aku bisa achieve something, itu meningkatkan konsep dirinya gitu. Jadi kemungkinan dia juga akan jadi lebih suka untuk main game daripada komunikasi. Atau mungkin anaknya mau komunikasi tapi orang tuanya nggak mau dengerin gitu, neglect gitu, mengabaikan gitu. Ya gimana sih kalau kita ngomong terus dicuekin, kan rasanya kayak nggak ada ya, kayak nggak diorangin gitu loh. Jadi makanya mungkin beberapa anak jadi larinya ke game. Jadi sebelum menuduh anak untuk kamu tuh nggak bisa dibanding kecanduan game online gini, coba perbaiki dulu, introspeksi dulu, apa kekeliruan yang saya lakukan terkait komunikasi saya dengan anak gitu. Sudah seberapa usaha saya untuk membangun komunikasi itu supaya komunikasi itu menyenangkan gitu. Jadi kalau komunikasi yang menyenangkan gimana? Coba diawali, kalau memang anaknya suka game, mungkin orang tuanya harus belajar game supaya tahu ngomongin game dulu yang dari anak suka gitu. Kamu ngomongin game kan, Cici lagi main game online kan sekarang. Cici karena ada teman-teman yang main, akhirnya aku download, mana sih Ci gamenya kayak gimana. Nanti dia ajarin aku, bunda ikutin aku. Iya, itu kan bentuk komunikasi, tapi sebenarnya bukan gamenya kan yang Wenda tuju, tapi bagaimana aku mau mencari apa sih yang dia suka, kenapa dia suka ini, apa yang membuat dia suka. Dan anak juga jadi berasa deket gitu. Oh iya, ini mungkin bisa main game bareng atau gimana. Nanti abis game kita ngobrol gitu. Jadi itulah, kedekatan itu harus dibangun, bukan cuman diminta ya kamu harus deket dong ke saya gitu. Ketika kita mendengar itu kita juga nggak nyaman kan ya. Iya, karena saya lebih sedih kalau dengar ada orang tua dia mah lebih nurut sama si ini. Mungkin nih lu nih temennya gitu ya. Berarti kita sebagai orang tua ada yang salah gitu. Perlu introspeksi. Jadi tidak sepenuhnya kenakalan anak itu disalahkan ke anak, tapi bisa kita lihat bagaimana lingkungannya, ya, pengasuhnya, siapa yang paling sering berkomunikasi dengan dia, ya, apakah ada yang salah. Terkadang kan kalau orang yang ngajarin dia makan taruh sini, anak akan nyontoh, padahal kita enggak. Kenapa anak bisa begitu? Berarti ada yang dia lihat, ada yang dia tiru. Itu kan ya? Iya. Jadi kalau teori psikologi itu bilang, John Locke ya, dia pernah bilang bahwa anak itu actually lahir tuh kayak kertas putih. Jadi apapun yang ditorehkan di situ, itulah nanti dia bagaimana dia menjadinya, begitu. Jadi ya namanya kertas putih kan nggak ada nggak nakal, baik dan buruk, enggak. Tapi tergantung bagaimana lingkungannya. Nah, jadi selain itu, tapi juga teori psikologi integratif itu juga melihat bahwa antara lingkungan dan individu sebenarnya saling dynamic gitu, ada dinamika, enggak juga lingkungan yang mempengaruhi 100%, enggak juga individu yang mempengaruhi 100%. Jadi dua-duanya tuh kombinasi gitu. Ada orang yang tinggal di lingkungan tertentu tapi dia juga tetap tidak melakukan perilaku sebagaimana apa yang sebagian besar pihak di lingkungannya itu lakukan gitu ya. Misalnya kita tahu kita ada di lingkungan yang entertainer gitu ya, tapi banyak teman-teman kita yang berperilaku A tapi kita nggak juga ngikutin, nggak kehasut gitu. Seperti itu. Jadi tergantung memang dibalikin individunya ya. Tapi ya sekali lagi untuk tumbuh kembang anak ini penting pantauan dari orang tua. Nah ini yang aku mau bahas satu lagi nih Mel. Ada kemarin ini sempat ramai dan viral bagaimana seorang anak diperlakukan kurang baik oleh orang tua laki-lakinya, dikarenakan orang tua laki-lakinya kesal dengan ibunya. Sehingga dia mengabadikan video itu lalu dikirim ke ibunya. Menurut saya, kalau saya nontonnya itu marah. Oh iya dong. Karena anak ini nggak tahu apa-apa loh. Iya, jelas. Yang berantem ini ibu dan bapaknya. Kenapa anaknya menjadi korban? Nah, itu berarti siapa yang salah? Apa yang membuat perilaku tersebut melakukan hal tersebut ya? Secara umum kalau ini dianggap sebagai sebuah fenomena
yang lagi diinginkan apa sih? Sense of self control. Iya. Mengendalikan situasi. Iya. Dengan cara apa? Menggunakan anak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa sih yang diinginkannya dengan memvideokan misalnya? Supaya dapat reaksi. Nah, jadi itu Ya. kan kendali. Aku berbuat ini nih, aku mau ini reaksimu. Ya jelas itu merupakan bentuk kekerasan ya kepada anak gitu. Karena kan tadi anak tuh berhak dapat perlindungan, rasa aman dan nyaman gitu. Ini bukan melindungi tetapi justru menyakiti. Oke. Dan Berarti kalau ketika ada kejadian kayak begini, apa yang harus dilakukan oleh sebagian banyak orang? Misalnya, kan kalau seandainya anak itu harus ditaruh di keluarga ibunya, akan nggak fair untuk keluarga bapaknya. Keluarga ini akan nggak fair. Nah, bagaimana sebenarnya untuk solusi yang terbaik untuk anak ini? Oke, itu perlu, nggak bisa cuma dilihat dari satu aspek, tetapi perlu duduk diskusi bareng dari berbagai aspek. Tapi yang pertama kali perlu diusahakan adalah keamanan fisik untuk anak. Iya. Kalau memang dekat dengan figur ayah dan itu mengancam keselamatan fisik, berarti ini udah jelas pasti enggak. Gitu, pasti nggak baik untuk anak gitu. Jadi yang pertama kali diusahakan itu keamanan fisik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang capable melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan itu untuk anak tersebut? Nah, itu perlu duduk bareng. Apakah keluarga ini atau mungkin keluarga ibu atau mungkin ada walinya yang lain atau mungkin neneknya atau mungkin apa gitu. Tapi yang pertama kali perlu diusahakan adalah keamanan fisik dan psikis untuk anak. Gitu. Kenapa ketika orang dipukul itu yang terlukai bukan fisiknya saja, tapi juga psikisnya. Iya, tapi bagaimana kalau kita niat untuk menghapus lukanya dia itu, mungkin atau enggak, Mel? Mungkin sih. Jadi kan kalau misalnya ada terjadi seperti itu, ya jatuhnya jadi kemungkinan besar akan menimbulkan trauma ya. Trauma. Tapi kan menyembuhkan atau memulihkan trauma tuh nggak semudah ngebalikin telapak tangan. Iya nggak. Butuh proses. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang seolah mirip dengan apa yang menyakiti kita di masa lalu, kita mungkin tanpa disadari jadi gampang tercetus gitu. Jadi misalnya dulu kita pernah gudeg banget tuh sama orang di masa lalu, ini nggak selesai nih perasaannya, kita nggak tahu, kita pikir itu udah selesai gitu. Tapi ternyata sekarang di masa sekarang ketemu lagi yang kurang lebih menyerupai, itu gedeknya tuh kayak jadi bangkit lagi ya, nyampur, mungkin jadi lebih besar intensitasnya. Kenapa? Karena yang dulu belum selesai. Sama kayak kita punya borok, punya luka belum selesai nih. Kemudian kan kalau kita punya luka kebuka nih, jangankan dipegang, kena angin juga rasanya juga udah sakit banget ya nggak? Sama seperti luka hati atau trauma. Jadi yang harus dilakukan itu adalah ya harus kenali karakter anaknya dulu ya. Jadi kenali karakter anak, cari apa yang membuat dia senang, nyaman. Ya jadi mungkin aman sehingga itu bisa dilakukan dan bisa mengobati perlahan. Dan kalau sembuh total tergantung bagaimana situasinya sebenarnya ya Mel ya. Dan anaknya juga. Iya. Ya. Tiap anak kan punya kekuatan untuk, tiap-tiap dari kita tuh punya kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan, itu nama istilahnya resistensi. Dan juga punya kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Namanya istilahnya resiliensi gitu. Tiap-tiap dari kita punya gitu. Sama kayak kita ada yang kebal sama flu, ada juga yang gampang flu. Nah sama dengan orang juga begitu. Jadi nggak ada yang kayak mesti oh ini abis dari keluarga yang begini-begini nanti pasti hasilnya begini-begini. Nggak juga sih, tergantung bagaimana individunya itu mencerna, menghayati pengalaman-pengalaman hidupnya. Gitu. Jadi makanya sebenarnya memperhatikan tumbuh kembang anak tidak hanya saat anak-anak aja, tapi saat dia remaja itu penting. Oh iya, itu justru momen-momennya tuh. Momen-momen prime time-nya ya. Prime time. Makanya ini Ruben sama Wenda itu saya amazed banget karena begitu Onyo di masa remaja yang quite challenging, ya nggak, sangat menantang gitu kan. Berbeda. Kita sebagai orang tua juga kayak adrenalin gitu, ngelihat perubahannya gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama lo di masa kecil, tiba-tiba brek ada di depan mata. Karena nggak siap kan, karena terakhir kan aku dapat anak, ada usia anakku 4 tahun kan, tiba-tiba dapat anak yang usianya tiba-tiba 14 tahun. Aku harus maju 10 tahun lagi kan, 10 tahun ke depan untuk yang harusnya gue belajar ketika anak umur 5 tahun akan terjadi gini, umur 6 tahun tiba-tiba
langsung belajar anak umur 14 tahun, makanya ketemu sama Mel lebih intens banget. Unpredictable soalnya. Kita nggak bisa, lah kemarin gini kok tiba-tiba sekarang gini. Jadi perubahan itu cepat terjadi. Tapi bersyukur sekali, syukurnya Onyo pun mau melakukan perubahan dari dirinya. Sehingga dia tidak menimbulkan marah ketika bagaimana cara kita ngasih tahu ke dia. Ya. Apalagi Onyo kan anaknya chill gitu. Kayaknya asik aja gitu, easy going gitu. Paling ntar dimarahin nggak nyampe berapa menit juga udah happy go lucky gitu. Antara lupa atau antara Enggak, karena dia ya udahlah, easy going aja dia gitu. berusaha bagaimana kita ketawa di depan dia, jadinya dia kayaknya nggak punya alasan untuk dia sedih. Iya. Gitu. Itu yang dia lihat sih kalau yang aku lihat. Karena Onyo juga salah satu yang paling peka ketika are you okay? Iya, tadi Mel datang karena tadi mungkin apa namanya? Pasti dia nanya ada apa nih? Iya, padahal nggak ada urusannya sama Onyo. Tiba-tiba, Auntie Mel, how are you? Kata I said to Onyo, so gitu. Terus dia, are you sure? Katanya gitu. Ya, I'm sure. Tapi Mel sambil mikir, ya udah keren ya nih anak bahasa Inggris. itu aja. Dia mau ke tangga, dia balik lagi. Ada ke tangga, dia balik lagi. Auntie Mel, are you okay? 3 kali. Ya karena dia ya biasanya kan kalau ketika Melisa datang ke kita itu atau kita ke tempat Mel itu pasti ada sesuatu yang mau kita bahas gitu. Nah kalau ini tiba-tiba Mel nggak ketemu kita langsung, tapi ketemunya mereka. Dan kita nggak bilang lagi sama dia kalau Kamel mau datang gitu. Jadi dia kayak, wah kok tiba-tiba ada. Gitu ya. Jadi ini penting untuk tumbuh kembang anak, tidak hanya pada saat anak-anak saja, tapi saat mereka remaja, dewasa. Itu penting pantauan. Dan terutama untuk bersosial media, saran dari saya adalah orang tua wajib memegang password anak. Iya, untuk monitoring. Untuk monitoring. Ya, anak itu siapa sih? Anak itu adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun. Iya. Jadi kalau usianya masih 15-16, ya masuknya remaja, tapi itu masih dalam kategori anak-anak gitu. Jadi tetap perlu ada dalam monitoring orang tua. Betul. Jadi monitoring orang tua itu penting sekali untuk anak, sehingga apa yang kita ucapkan sama anak tidak menjadi memori yang cukup lama dia ingat. Kamu nakal, dasar anak bandel terus yang dia save. Iya, mau perilakunya berubah tetap aja aku bandel gitu. Iya, jadi ketika di tapi sekolah kalau misalnya tiba-tiba nih, kayak aku mau nanya kalau kayak gini oke atau enggak gitu. Jadi misalnya kalau Tania atau Thalia atau Onyo pun gitu melakukan hal yang salah, aku bilang ini tetot, enggak tetot. Tapi ketika nanti dia berusaha untuk kayak misalnya Tania nggak boleh, kemarin itu dia sempet ada kayaknya dia gemes jadi dia kayak gitu, kayak jadi pegang tapi kayak nyubit gitu. Jadi kan aku bilang nggak boleh tetot gitu. Aku bilang nggak boleh. Tetot tuh maksudnya nakal. Nggak bagus gitu. Iya, pokoknya kalau misalnya ting-ting itu baik gitu. Kita ganti istilah. Iya. Ini tetot nih, aku bilang kayak gitu. Terus udah kayak gitu, kalau Tania kayak gituin orang, nanti Tania digituin sakit loh, aku bilang kayak gitu. Dan akhirnya ketika dia melakukan hal yang lain yang baik, aku bilang ting-ting. Kalau yang itu tetot, yang ini ting-ting. Iya, jadi itu kan perilakunya yang disasar, bukan anaknya. Bukan Tania yang tetot atau ting-ting, bukan, tapi perilakunya. Kalau melakukan ini perilakunya baik, atau kalau melakukan ini perilakunya kurang baik. Yang penting yang disasar bukan anaknya. Oke. Gitu. Dan yang ini paling sambil belajar juga loh. Jadi yang paling penting juga kalau aku bilang bagaimana tontonan anak itu dilihat. Misalnya kan kadang-kadang kalau kita lihat di kartun atau di mana anak kecil kalau kesel dia gigit. Iya, itu agresivitas ya. Iya, jadi itu yang kemarin itu sempet tahu karena dia secara nggak langsung nonton kan. Jadi itu yang harus, kadang-kadang ada kok di beberapa aplikasi yang menurut kita layak untuk anak-anak, tapi menurut aku ada kata-katanya yang. Jadi waktu itu dia kayak Tania, kan dia waktu kemarin ikut aku kerja ke Bali, itu tuh benar-benar TV-nya tuh nggak ada tontonan anak-anak gitu. Akhirnya mau nggak mau dia kadang, karena Tania tuh anaknya chill banget, paling suka nyantai nonton sambil ngemil. Iya. Dia tanya,
Dia Asik banget deh. harus punya waktu me time banget. Males-malesan time. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau kita kasih handphone dong. Maksudnya ya udah deh, kayaknya dia udah nih TV kagak ada yang bisa dia tonton gitu. Akhirnya daripada nonton tontonan dewasa, mendingan aku kasih sesuatu yang menurut aku ini udah tontonan anak kecil gitu. Tiba-tiba aku dengar lagi nyantai di sebelah aku. Oh ya, ini tontonannya ini udah di aplikasi anak kecil gitu. Tiba-tiba ada keluar, kamu bodoh. Langsung aku gini. Nonton apa itu? Jadi kalimat si drama itu sandiwara anak-anak itu ada kalimat kamu bodoh. Kita shock. Kamu bodoh. Tiba-tiba Cici sebelum itu, jadi tuh ternyata nyambung. Sebelum itu Cici bilang gitu, ada bayi kan. Ariela bodoh ya? Hah, Cici maksudnya gimana? Gitu. Aku udah bingung gitu. Nah, kita kan harus biasanya ketika anak ngomong satu kata, kalau buat aku ya, aku langsung mencari sumbernya di mana. Dan aku belum nemuin siapa yang ngajarin, kayak nggak mungkin gitu. Tiba-tiba pas Tania nonton, ternyata di tontonan yang mereka nonton berapa yang kali kita perbolehkan. Yang kita perbolehkan, kita kirain itu tuh buat anak-anak. Ada kata-kata itu. Bukan kita kirain, memang itu sudah ada unsur kids-nya di aplikasi itu jadinya. Unsur kids udah dari kids-nya gitu. Jadi kan udah aku masukin umurnya pula. Jadi maksudnya itu udah pasti boleh gitu loh. Karena kan kalian udah memasukkan kids gitu. Ternyata ada kata-kata itu, sampai aku blok langsung. Blok Makanya sekarang juga. Makanya ditemenin kalau misalnya kayak gitu, mesti ada orang tua yang nemenin. Betul. Iya, makanya jadi kita secara nggak langsung. Jadi kalau saya lebih tidak menyalahkan tayangannya, tapi Menyalahkan diri kita lalai. menyerahkan diri kita lalai. Terus yang kedua, kan kalau di TV atau dimanapun kan punya banyak variasi program ya. Jadi apapun yang ditonton anak harus diawasi. Jika itu menurut kalian tidak baik secara pendidikan tumbuh kembang anak, silakan ganti pilihan yang lain. Setuju nggak sih? Iya kan? Jadi kita tidak bisa memaksa, karena buat saya kan kebanyakannya tontonan gak mendidik, tontonan gak ini. Tergantung umur Gak sebenarnya. mendidik itu kan tergantung bagaimana pola elunya gitu ya. Tapi ketika itu tontonan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, ya harusnya diawasi dan dilarang, ya kan? Nah itu makanya anak-anak dan yang lainnya ketika nonton pasti ada orang yang ngawasin di kanan kirinya. Awalnya saya takut dia terkekang kan, tapi ketika saya bilang orang-orang yang jagainnya itu untuk lu harus bikin senyaman mungkin sehingga lu ikutan nonton aja. Jadi dia nggak ngerasa diawasin. Gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang aneh ya pasti akan di-report ke kita. Jadi Dan itu ketika kita bilang enggak pun kita harus ada cara, karena ketika tiba-tiba kita nggak boleh, kenapa? Karena nanti mereka ada rasa ingin tahu, penasaran, kenapa sih nggak boleh. Jadi aku jelasin kenapa nggak boleh. Kata-kata bodoh itu kata-kata yang tidak baik digunakan untuk seumur Cici gitu, dan nggak sopan menurut Bunda gitu. Coba Cici kalau dibilang bodoh gitu, suka nggak? Itu kan berarti ngajarin anak empati Gitu. ya. Coba kalau kamu dibilang ini kan ngajarin anak empati. Jadi bukan cuma knowledge-nya doang, boleh atau nggak boleh, tapi juga tanpa sadar Wenda mengajarkan anak untuk berempati. Coba kalau kamu ditempatkan di posisi ini, kamu gimana rasanya? Sama kan dia kan dulu suka nyubit. Terus kita cubit balik. Mau nggak? Terus sakit, nangis. Ya itu sama kayak orang dicubit berarti nggak mau gitu. Jadi walaupun kita cubitnya mungkin nggak pelan sekeras gitu. tapi Cuman kan, maksudnya yang kita contohkan adalah, jadi ketika kamu melakukan ini, nah Apa dampaknya buat orang lain? iya, dan nggak bisa kita lindungi terus ketika nanti Cici main sama orang lain, tiba-tiba orang lain cubit Cici udah tahu rasanya kayak gimana gitu. Gitu ya. Oke Mel, jadi ini thank you banget ini masukannya. Ini kalau pembahasan kayak gini kayaknya tidak akan Nggak akan selesai. selesai karena saya kalau ngomong sama Mel bisa 6 jam ya. Tapi apa kesimpulannya buat para orang tua nih Mel untuk mengatasi kata-kata dengan anak nakal? Ya, pertama kali adalah sadari bahwa proses parenting atau menjadi orang tua itu bukan proses yang mudah. Dan gak ada orang yang benar-benar siap 100% di dalam proses tersebut. Seberapa banyak pun informasi yang sudah coba untuk orang tua siapkan ketika hendak memiliki anak atau momongan, tetapi selalu ada masa-masa di mana orang tua jadi belajar lagi apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak sebaiknya dilakukan. Dan seberapapun orang tua berusaha untuk dalam tanda kutip sempurna atau ideal, itu selalu ada masa-masa di mana kita
mess up dengan keadaan, dimana masa-masa kita sendiri juga harus berdamai dengan diri kita, dengan kelelahan kita dan sebagainya. Itu nggak apa-apa gitu, itu nggak apa-apa selama semangatnya adalah terus belajar untuk mengenali kebutuhan anak dan juga karakter anak, serta terus-menerus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Bukan hanya fisik dan juga materi, tetapi yang terutama juga tumbuh kembang anak. Jadi anak bukan hanya diberikan haknya untuk menjalani kelangsungan hidup, tapi anak juga bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak untuk tumbuh kembang, dan juga hak untuk berpartisipasi gitu. Oke, jadi itu penting banget untuk semuanya Daunsu Podcast yang sudah menyaksikan dari awal. Ini pasti mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang baik dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat. Belum ada kata terlambat untuk mengubah sesuatu. Iya, ya. betul. Jadi lebih baik dilakukan dari sekarang daripada tidak sama sekali. Itu yang paling penting. Dan terima kasih buat semuanya. Sekali lagi kalau kalian ada ide apa yang mau kita bahas, ada yang mau kita apapun yang kita mau bahas untuk parenting keluarga, bisa komen di Instagramnya Daunsu Family atau komen di video di bawah ini ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye. Bye. Thank you, Bye. Mel. Thank you, Thank you, Mbak Kak Mel. Suwenda.